Shalom teman-teman. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya sehingga kita bisa kembali beribadah sekolah minggu secara online dengan penuh sukacita. Ya Kak Abel, mari kita mulai ibadah hari ini dengan memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dari awal hingga akhir supaya berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman kita memuji Tuhan lagi. Matahari bersinar terang. Teman-teman, siapa di sini rumahnya pernah mati listrik? Jadi dalam rumahnya gelap karena tidak ada cahaya. Saya pernah Kak Abel, saya takut karena tidak ada cahaya yang masuk rumah. Iya Kirana, saya juga pernah. Tapi ketika ada cahaya lilin kecil yang dinyalakan, saya jadi tidak takut karena ada cahaya yang terang di dalam rumah. Mari kita memuji Tuhan lagi. Aku anak terang. Selanjutnya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan diri kita dengan memuji Tuhan, baca kitab suci.
Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Sudah siap untuk mengikuti ibadah? Oke, anak-anak siapkan Alkitab ya. Yuk, kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Engkau Allah yang menolong menyertai kami hari berganti hari hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang hadir di dalam hati kami. Bukalah mata, hati, pikiran, telinga kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ya. Sebelum kita membaca Alkitab ya, Bu Heni punya kotak. Kotak ini kosong. Ya, ini mungkin karena siang ya, karena pagi. Coba kalau ini gelap ya. Kalau lampunya semua dimatikan, tentu kita tidak bisa melihat apa yang ada di kotak ini, ya. Gelap. Sama juga. Siapa di sini yang pernah mengalami mati lampu di rumah? Enak-enak tidur, mati lampu. Atau yang di rumahnya listriknya pakai token. Nah, di tempatnya Bu Heni listriknya pakai token. Ketika bunyi, Bu Heni masih kerja. Nah, waktu itu enggak dengar, enggak tahu karena di rumah kosong. Di tengah malam, anak-anak, lampunya mati karena tokennya habis. Wah, bingung. Waduh, malam hari. Ya, enggak bisa terlihat apa-apa. Mau buka HP, pakai lampu HP. Ternyata baterainya juga habis. Aduh, enggak bisa apa-apa. Hanya tiduran. Nanti daripada jalan nubruk-nubruk. Nah, siapa yang pernah mengalami seperti Bu Heni? Mati lampu, enggak bisa apa-apa. Nah, anak-anak, ketika kita di tengah kegelapan, itu tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kenapa ya? Seringkali orang itu justru memilih di dalam kegelapan, tinggal di dalam kegelapan. Banyak alasan yang mereka sampaikan. Mengapa mereka justru suka di dalam kegelapan? Padahal ya, seperti kotak tadi, tidak usah melihat mereknya ya, ini pas Bu Heni ada, gelap. Tapi ketika Bu Heni sinari, nah ya, maka di dalam ini terlihat terang karena ada sinar. Nah, anak-anak, begitu juga ketika lampu mati di rumah. Apalagi lampu matinya pas tengah malam, gelap gulita, ya. Kita tidak bisa melihat. Ketika ada sinar sedikit, kita masih bisa melihat sekalipun remang-remang. Apalagi ketika di HP itu kan ada untuk lampu ya. Nah, ketika dinyalakan, wah, bisa terlihat. Apalagi kalau sudah lampu nyala, hore, sudah nyala lampunya jadi terang. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab ya, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 34 ya. Maaf, Kejadian 1 ayat 3 sampai 4. Di sana dikatakan bahwa Allah melihat terang itu baik. Ia memisahkan terang itu dari gelap. Nah, ini waktu penciptaan ya. Nah, kemudian di dalam Keluaran pasal 10 ayat 22 sampai 23.
di sana dikatakan tanah Mesir gelap gulita selama 3 hari. Bayangkan, kita di rumah lampu mati sebentar aja, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ini di tanah Mesir. 3 hari gelap gulita. Nah, sedangkan tempat tinggal orang Israel itu terlihat terang. Ya, nah anak-anak, sekarang tiba saatnya yuk kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Tadi sudah disiapkan ya Alkitabnya? Yuk. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yohanes 8 ayat 12 sampai 19 ini di sini menjelaskan, melanjutkan ayat atasnya, ayat sebelumnya, yaitu Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 yang isinya ya nanti cukup dibaca ya setelah ibadah ini. Nah, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi menyeret perempuan berzina untuk dihakimi. Ya, diseret sampai di depan Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa orang perempuan ini berzina, sehingga orang-orang melempari batu. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, karena di situ banyak orang, siapa yang tidak berdosa, silahkan tarik batu kepada orang perempuan yang berzina ini. Anak-anak, satu persatu orang itu meninggalkan perempuan karena mereka merasa berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Kemudian di ayat yang terakhir jawab Yesus, ya, Aku pun tidak menghukum engkau. Ya, anak-anak, ketika orang-orang sudah meninggalkan perempuan ini, Tuhan Yesus terangkat dan menyampaikan kepada perempuan yang berzina bahwa Tuhan tidak menghukum orang yang berzina ini. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, anak-anak, Yohanes 8 ayat 12 sampai ayat yang kita baca tadi sampai ayat yang ke-19. Di sini menjelaskan bahwa sang terang itu datang.
dikatakan tadi di ayat yang ke-12. Akulah terang dunia. Aku di sini di tengah-tengah kalimat tetapi huruf besar. Siapa berarti? Tuhan. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, mengikut Tuhan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, anak-anak, di dalam terang, ya, di dalam Yesus ada kehidupan dan ada terang. Dan terang itu menuntun kita di jalan kebenaran. Seperti yang disampaikan Bu Heni tadi, hidup di dalam kegelapan itu tidak enak kan? Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kita mau berjalan nanti nubruk-nubruk karena tidak bisa melihat. Nah, Tuhan Yesus di sini menyampaikan di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19 seperti yang tadi kita baca. Dan ayat yang ke-12 mengatakan, akulah terang dunia. Aku di sini Tuhan, terang dunia. Barang siapa mengikut Tuhan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kegelapan tidak pernah bisa memadamkan terang. Tetapi terang itu dapat menyingkirkan kegelapan. Nah, seperti yang disampaikan pada Matius pasal 5 ayat 14 ya, nanti bisa dibuka ya. Di sini dikatakan, akulah terang dunia. Menjadi ketetapan bagi kita semua sebagai terang dunia. Ya, anak-anak, kalian lebih suka hidup di mana? Di kegelapan atau di terang? Tuhan Yesus sudah menawarkan untuk menjadi terang dunia. Sebagai ayat penutup, ya, ayat hafalan kita, yuk kita buka Yohanes pasal 1 ayat 4. Bu Heni tunggu ya, kalian di rumah juga ikut membaca. Ya, Bu Heni baca, kalian di rumah juga ikut baca. Yohanes pasal 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Anak-anak, di sini Dia itu huruf besar. Berarti siapa? Tuhan. Ya, yuk kita ulang ya. Dalam Dia, dalam Tuhan ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Berbahagialah kita yang hidup di dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku sungguh bersyukur karena dalam terang-Mu yang tak terhampiri, Engkau datang untukku agar aku tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, selanjutnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan diiringi pujian bersyukur.
bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Sesaat kau pun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Selamat pagi Tuhan Yesus, pagi ini kami telah menyisihkan sedikit dari berkat-Mu untuk persembahan pagi ini. Semoga persembahan ini dapat menjadi berkat untuk gereja ini. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan sinar terang dimanapun kita berada. Benar Kak Abel, mari kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini dengan memuji Tuhan. Yesus terangmu pelita hatiku. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sembut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar ku sembut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sembut cintamu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dari awal ibadah hingga akhir. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.